ini adalah manhole. Eh, jadi apa sih fungsi manhole itu? Fungsi manhole itu salah satunya sebagai akses orang untuk masuk ke dalam tangki. Jadi nanti buat teman-teman kalau naik ke kapal tanker, kalau lihat ada yang menonjol di main deck, inilah dia namanya manhole. Jadi setiap tangki itu ada manhole. Nah, selanjutnya mungkin ada apa nih ya, railing. Ya, railing ini adalah pagar ya, pagar kapal. Ya, ini adalah scupper plug. Jadi scupper plug ini fungsinya juga salah satu untuk mencegah tumpahan minyak ke laut. Jadi kalau kita lagi loading, lagi discharge, ya kita tutup. Kalau kita lagi berlari kita buka. Biar apa? Ketika hujan, airnya nggak tergenang langsung jatuh ke laut. Nah, ini adalah Dexel. Dexel ini di setiap tangki juga ada. Dexel ini kalau kita mau tank cleaning, salah satu fungsinya bisa sebagai sirkulasi udara untuk mengurangi gas-gas yang ada dalam tangki. Nah, ini adalah capstan. Jadi capstan ini fungsinya sebagai penarik tali. Nah, capstan ini dia satu paket sama winglass. Oke. Jadi kalau teman-teman naik kapal terus lihat di samping winglass itu ada kayak drum yang berbentuk secara vertikal, ya inilah dia namanya capstan. Nah, kalau yang tadi capstan, nah inilah dia namanya windlass. Nah, windlass ini sebenarnya fungsinya sama kayak capstan juga, sebagai penarik tali. Cuman bedanya kalau windlass ini tali sama windlassnya itu udah sepaket. Kalau capstan kan enggak. Jadi kalau capstan itu contoh tali A yang kita mau tarik, maka tali A yang kita lilit. Tali B yang kita mau tarik, maka tali B yang kita lilit. Ya. Jadi nanti buat teman-teman kalau yang pertama naik kapal, nah inilah dia bentuknya windlass. Nah, ini namanya PV valve. Jadi PV valve itu salah satu fungsinya sebagai pembuangan gas yang berlebihan yang ada dalam tangki. Jadi PV valve itu terbagi menjadi dua, pressure dan vakum. Yang dimana pressure itu pembuangan gas yang berlebihan dan vakum itu ketika tangki membutuhkan udara, sirkulasi udara, maka dia akan melewati vakum valve. Ya seperti inilah sekilas gambaran PV valve. Ya ini namanya catwalk. Mungkin kapal tanker disebut dengan catwalk. Catwalk ini adalah aksesnya orang lewat dari pub deck kita ke haluan, bisa melalui catwalk. Nah, ya ini adalah pipa. Nah, jadi di kapal tanker itu masing-masing pipa punya jalur sendiri-sendiri. Nah, contohnya ini ada cargo lane, ada bunker line, ada stripping lane. Nah, jadi masing-masing punya nama. Nah, masing-masing punya jalur. Nah, jadi kan kita bisa lihat kapal tanker kan pasti banyak pipanya. Jadi itu masing-masing punya nama sendiri, masing-masing punya jalur sendiri. Di sini ya bisa dilihat contohnya cargo lane 1. Nah, di sini cargo lane 1 ini artinya ada pipa muatan. Nah, biasanya kalau di kapal saya cargo lane 1 ini dipakai untuk loading maupun bongkar premium. Mungkin di kapal-kapal lain juga berbeda, tapi intinya sama, namanya cargo lane. Berarti pipa muatan. Nah, nanti ya di setiap kapal pasti beda-beda lah untuk pewarnaannya. Ya, ada yang tahu ini namanya apa? Nah, ini namanya dropping. Dropping itu adalah jalurnya atau akses muatan untuk masuk ke dalam tangki. Di sini kita bisa lihat di sini ada 5S, 5C. Nah, berarti dropping 5 kanan, dropping 5 kiri, dropping 5 center, begitu juga seterusnya. Nah, kalau di kapal saya ini jadi setiap tangki itu mempunyai dropping. Setiap tangki mempunyai dropping. Mungkin kalau di kapal-kapal yang baru itu droppingnya sudah hidrolik. Droppingnya nanti bukannya di CCR karena berhubung kapal saya ini kapal keluaran tahun 90-an. Nah, droppingnya masih manual. Jadi kita main buka valve. Nah, droppingnya jadi droppingnya ini masih manual. Intinya ini adalah namanya dropping. Jadi sekilas teman-teman bisa tahu dropping
Dropping itu fungsinya untuk akses masuknya muatan ke dalam tangki. Ya, next. Nah, ini adalah namanya manifold. Manifold ini adalah lubang yang dimana akses dari darat ke kapal maupun dari kapal ke darat. Jadi kalau kita lagi loading, lagi discharge, muatan itu nanti lewatnya lewat manifold, keluarnya lewat manifold maupun masuknya lewat manifold. Nanti ada cargo hose, nah, tinggal kita konekkan. Jadi setiap pelabuhan tuh beda-beda, ada yang pakai cargo hose, ada yang pakai loading arm, nah, tinggal tergantung pelabuhannya. Nah, begitu. Jadi intinya ini adalah namanya manifold. Segelas gambaran, oh ini namanya manifold. Jadi manifold itu ya itu fungsinya untuk masuk keluarnya muatan dari kapal ke darat maupun dari darat ke kapal. Nah, ini adalah gangway ya. Jadi gangway ini salah satu tangga yang terletak di main deck ya. Tangga yang bisa jadikan akses untuk orang turun ke darat. Ya, inilah bentuknya gangway. Ya, selanjutnya, nah, ini kalian tahu ini apa? Nah, ini namanya air pipe. Cuman kalau di kapal mungkin lebih sering disebut dengan gooseneck atau leher angsa. Jadi fungsinya juga untuk sebagai ventilasi udara. Nah, jadi kalau kawan-kawan mungkin di kapal tanker terus lihat ada pipa yang lengkung kayak leher angsa, namanya gooseneck. Nah, gooseneck ataupun air pipe. Apakah ini? Nah, ini adalah boom. Mungkin kalau di kapal-kapal baru disebut dengan kren. Nah, karena kapal saya ini kapal tipe lama, jadi masih pakai boom. Kalau kapal-kapal baru ya sudah pakai kren. Intinya sama aja, boom sama kren, cuman mungkin modelnya yang berbeda. Nah, ini namanya pilot. Jadi pilot ini fungsinya salah satu sebagai penahan tali dan juga untuk menghindari gesekan tali dengan dinding kapal. Nah, dan pilot ini juga dia bisa berputar ya. Dia bisa berputar mengikuti pergerakan tali. Entah itu talinya kita kendurkan atau kita kencangkan. Nah, ini namanya bowler. Mungkin kita lebih sering atau lebih biasa sebut namanya dengan boulder. Jadi boulder ini fungsinya sebagai pengikat tali ya, atau pengunci tali, entah itu tali tros, tali spring ya. Intinya dia ini fungsinya sebagai pengikat, pengunci tali. Nah, ini namanya spill box. Spill box ini di atas spill box kan ada manifold. Spill box ini fungsinya untuk menampung sisa-sisa minyak, sisa-sisa muatan. Nanti kan ketika kita lepas atau disconnect, entah itu cargo hose atau loading arm, nanti ada sisa-sisanya. Nanti tampungnya di kotak ini namanya spill box. Jadi buat teman-teman mungkin naik tanker, kapal-kapal tanker atau apa, lihat ada kotak kayak gini di bawah manifold, itu namanya spill box. Nah, ini adalah cargo station. Ada juga yang bilang saddle hose ya. Jadi ini fungsinya sebagai duduknya hose ya. Jadi hose yang kita konekkan ke manifold nanti posisinya berada di saddle hose ini atau cargo station. Nah, ini adalah dipping sounding atau sounding pipe. Jadi untuk mengetahui kapasitas atau jumlah minyak dalam tangki, kita bisa sounding melalui ini dipping sounding ya. Inilah sekilas gambaran tentang dipping sounding ataupun sounding pipe. Nah, ini dia namanya alert gate. Jadi alert gate ini fungsinya untuk mengetahui jumlah yang sudah ada dalam tangki. Jadi kalau kita lagi muat maupun kita lagi bongkar, kita bisa mengetahui jumlah yang sudah ada dalam tangki. Salah satunya bisa menggunakan alert gate. Nah, ini namanya crossover atau bypass. Jadi kalau ada teman-teman dengar bypass atau crossover, nah beginilah bentuknya. Jadi crossover adalah penghubung. Nah,
Jadi crossover ini penghubung antara jalur yang satu ke jalur yang lain, atau lain yang satu ke yang lain. Itulah yang dinamakan dengan crossover atau bypass. Nah, ini adalah mooring choke atau Panama choke. Ya, fungsinya salah satu untuk akses masuknya tali untuk mengurangi gesekan dengan dinding kapal maupun lambung kapal. Ya. Nah, ini dia nih yang disebut dengan loading arm. Jadi beberapa jet itu sudah menggunakan loading arm, ada juga yang masih menggunakan cargo hose. Kalau di tempat kapal saya sandar ini, kita kadang-kadang menggunakan loading arm, kadang-kadang menggunakan cargo hose, karena di pelabuhan yang tersedia ada loading arm, ada juga cargo hose. Nah, ini namanya safeway. Jadi safeway ini akses atau jalur, ya bisa disebut jalur aman sih, yang ada di main deck ya. Jadi warnanya pun berbeda kayak warna main deck ya. Mungkin di setiap kapal ada, ini kapal kontainer juga ada namanya safeway. Nah, ini dia nih yang disebut dengan cargo hose. Kalau yang sebelumnya kan ada loading arm. Jadi cargo hose itu selang yang terkonek ke manifold. Nah, cargo hose ini posisinya berada di cargo station tadi ya, karena cargo station ini sebagai penyangga cargo hose-nya. Nah, itulah tadi beberapa bagian-bagian yang ada di kapal. Ya, buat teman-teman mungkin ada masukan bisa tulis di kolom komentar ya, entah itu kritik maupun saran. Oke ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.